Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Saudaraku, di mana saja kalian berada, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahnya, memahami Al-Quran lewat tarjim lafaz Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Saudaraku, Al-Quran bahasa Arab yang artinya qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata benda isim masdar yang artinya bacaan. Bacaan umat Islam adalah Al-Quran, bukan majalah, bukan buku yang lain. Yang pokok adalah bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan hudal linnas, petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang tercela. Baiklah, mari kita mempelajari Al-Quran agar ketika kita membaca Al-Quran dapat petunjuk, dapat nasihat, dapat mauidhah yang isinya penjelasan-penjelasan, yang isinya pembeda yang halal dan yang haram, yang isinya adalah nasihat tauhid, tuntunan agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita mempelajari dengan metode yang mudah, yaitu tarjim per lafaz Al-Quran dan tafsirnya. Segera kita mulai dari surah Al-Fatihah, dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan yang mudah dulu. Allah. Siapa yang tidak tahu arti Allah? Allah. Bi, dengan ismi nama. Bi, dengan ismi nama. Bismi, dengan nama. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kita ulang. Bi, dengan ismi nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kita ulang langsung terjemahnya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekali lagi, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat yang kedua, kita lihat yang mudah, yang maklum adalah Allah. Allah artinya Allah. Yang kedua, al-alamin, artinya alam semesta atau semesta alam. Mudah. Kalau alamin berarti alam semesta. Kita yang dari alhamdu, yang merah ini berarti masih belum kita kenal juga. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala puji. Li,
Ini Allah, lillahi, bagi, bagi. Robbi Tuhan, Robbi Tuhan, Robbi Tuhan. Kita ulang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Langsung, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan ayat yang pertama. Maka di sini dianggap ayat yang sudah maklum. Di warnanya hitam. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ini masih mengikuti harokatnya Robbi karena menjadi sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yang menguasai, Maliki yang menguasai atau yang memiliki atau yang merajai. Maliki yang menguasai, Yaumiddini hari pembalasan. Khusus untuk lafadz ini, ad-dini diartikan pembalasan atau hari kiamat, nama lain hari akhir. Yaumiddini hari pembalasan. Maliki yang merajai, yang menguasai, Yaumiddini pada hari pembalasan. Maliki yang menguasai, Yaumiddini pada hari pembalasan. Langsung kita ulang dari Ar-Rahman. Sifatnya Rabbi Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki yang merajai, Yaumiddini hari pembalasan. Kita ulang langsung terjemahnya. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kita ulang dari awal. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya lagi Maha Penyayang. Kenapa ada lagi? Karena ini menjadi sifat yang kedua dari sifatnya Allahi, kasroh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Sekali lagi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah 4 ayat yang kita terjemah. Nanti semakin banyak ayat, semakin banyak perbendaharaan kata atau lafadz yang kita kenal, sehingga semakin mudah dalam menerjemahkan, memahami kandungan Al-Quran. Saudaraku, sekarang kita menjelaskan sedikit dari tafsir surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 4. Dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita membahas ayat, kita membahas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama, tapi yang terkenal 3, yaitu surah Al-Fatihah, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga Sab'ul Masani. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Karena surah pembuka Al-Quran. Yang kedua, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Karena surah Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Karena Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali, yaitu di Mekah dan di Madinah. Maka dinamakan Sab'ul Masani. Kita menginjak dari penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kenapa Allah mengawali Al-Quran ini dengan menyebut namanya? Ternyata menurut para ahli tafsir ini mengajarkan kita, kalau kita mengawali sesuatu yang baik, sebutlah nama Allah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lisan dan dengan hati yang menyadari bahwa kita bisa beraktivitas itu karena ada kekuatan Allah. Siapa yang mengawali perbuatan baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan berkah. Dan siapa yang tidak membaca bismillah di awalnya, maka amal baiknya, perbuatannya terputus dari keberkahan. Bahkan contohnya kita mau makan, gak membaca bismillah, maka makanan kita akan dikencingi setan. Setan ikut makan di dalam makanan kita. Orang mau berhubungan suami istri yang calonnya menjadi penerus generasi anak, ketika tidak baca bismillah, maka setan ikut nimbrung, ikut bersama main dengan istrinya, maka anaknya tidak berkah. Banyak lagi kita mau tidur, kalau kita baca bismillah, maka tidur kita akan dijaga oleh Allah. Ini secara lisan. Secara hati kita mengakui bahwa kita bisa beraktivitas adalah pertolongan, kekuatan, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 sifat Allah yang artinya sama, namun yang Ar-Rahman lebih lembut dari Ar-Rahim. Ar-Rahman menurut para ulama tafsir adalah Maha Pengasih di dunia dan akhirat, pengasih kepada yang mukmin dan yang kafir, yang taat dan yang ahli maksiat, semua dikasihi oleh Allah dengan sifat Ar-Rahmannya. Ar-Rahim adalah sifat balasan Allah yang sangat menyayangi, tapi khusus, yaitu orang mukmin di akhirat. Khusus orang yang taat kepada Allah dengan kenikmatan, dengan kasih sayang 100%. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai sifatnya Allah, yang kita mulainya membaca atau membuat baik membaca ini, maka kita disuruh oleh Allah untuk meniru kasih sayangnya. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah memuji zatnya sendiri? Ini mengajarkan kita, setelah kita bisa beraktivitas, bisa tidur, bisa makan, kita dilatih,
dipelajari oleh Allah untuk memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka kalian ucapkanlah lisan kalian dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tuntunan yang kedua dari ayat surat Al-Fatihah ayat 2, memuji Allah. Kenapa diartikan segala puji? Memang puji itu ada berapa? Ada banyak. Puji itu menurut para ulama ada 4. Orang memuji orang lain, orang memuji Allah, Allah memuji hamba, Allah memuji dirinya. Ada 4. Hakikatnya 4 bentuk pujian itu hakikatnya adalah milik Allah, karena semua adalah miliknya Allah. Kita memuji orang, maka hakikatnya yang dipuji Allah. Kita mencacat orang, maka hakikatnya yang kita cacat adalah Allah. Rabbil Alamina, Allah yang sifatnya kita puji itu adalah yang merawat alam semesta. Alam ini kalau tidak dirawat oleh Allah, jin, manusia, hewan dan semuanya kalau tidak dirawat Allah, kalau tidak dipelihara Allah, jangankan 1 hari, 1 jam, 1 menit saja sudah berantakan, semuanya mampus. Maka kita memuji, pantas memuji Allah. Yang kedua dan yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini sifatnya Tuhan yang kita puji, Allah yang kita puji adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Tuhan yang merajai di hari pembalasan. Saudaraku, kenapa tidak merajai dunia akhirat? Ini menunjukkan kehebatan Allah. Nanti di akhirat tidak ada raja kecuali Allah, tidak ada penguasa kecuali Allah, tidak ada pemimpin, tidak ada presiden kecuali Allah. Raja dunia, penguasa dunia akan menjadi semut-semut yang tidak berdaya. Oleh karena itu, Allah lah yang akan membalas semua perbuatan manusia di akhirat. Maka di sini dinamakan hari pembalasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari setiap kita memulai sesuatu, baca bismillah, dan ketika sudah selesai baca alhamdulillah. Karena itu menunjukkan bahwa kita menyadari ada Allah yang bersama kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ditularkan, untuk di like dan subscribe. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.